Lyodra Ginting, penyanyi Indonesia. Lyodra Margareta Ginting, lahir tanggal 21 Juni tahun 2003, adalah penyanyi dan aktris asal Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan pemenang kategori A3 usia 13-15 tahun pada kompetisi menyanyi solo internasional khusus anak-anak Sanremo Junior 2017 di kota Sanremo, Italia, serta juara Indonesian Idol musim ke-10, mengalahkan Tiara Andini di babak puncak. Dalam kedua kompetisi tersebut, Lyodra mempraktikkan penggunaan vocal register, yakni jangkauan tertinggi suara manusia, lebih tinggi dari falsetto. Adapun ia tercatat sebagai juara Indonesian Idol termuda, yaitu pada usia 16 tahun 255 hari. Lyodra terlahir dengan nama Lyodra Margareta Ginting pada tanggal 21 Juni tahun 2003 di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik dan diberi nama baptis Margareta. Nama depan Lyodra sendiri adalah modifikasi atau bentuk lain dari nama perempuan dalam bahasa Ibrani, Liora, yang berarti cahaya. Lyodra merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan wirausahawan Simar Ginting dan perawat psikiatris Natalia Johanna Tarigan. Ia diketahui memiliki seorang adik laki-laki yang usianya terpaut 2 tahun bernama Igairalo Ginting. Bakat bernyanyi Lyodra mulai terlihat sejak ia berusia 2 tahun. Ketika menginjak usia 4 tahun, ia sudah berpartisipasi dalam lomba-lomba menyanyi berskala lokal di kota Medan. Menurut ayahnya, Lyodra kecil mampu menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan teknik vibrato yang lebih baik daripada teman-teman sebayanya, bahkan melebihi mereka yang sudah pernah mengikuti les vokal sebelumnya. Pada usia 10 tahun, Lyodra berlatih olah vokal dengan Derta Purba yang juga guru vokal dari penyanyi solo Seriosa Putri Ayu Silaen. Ia juga berlatih memainkan organ sembari melayani sebagai pemazmur dalam misa di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, Medan. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, Lyodra beberapa kali menjadi korban perundungan secara verbal, fisik, dan siber, yang dilakukan teman-teman sekolahnya. Kemampuan Lyodra bernyanyi dengan jangkauan vocal register didapatinya secara autodidak. Saat masih berstatus pelajar kelas 7 SMP, Lyodra pernah melakukan vokalisasi dengan cara menyanyikan nada-nada tinggi hingga setinggi mungkin di rumah orang tuanya. Di kemudian hari, ia mencoba cara yang sama menggunakan lagu Oh Holy Night, yang dipopulerkan oleh Mariah Carey. Di dalam lagu tersebut terdapat bagian yang mengharuskan penyanyi menyentuh nada tinggi yang notabene sulit dilakukan oleh orang biasa. Namun, Lyodra mampu menyanyikan nada tersebut dengan sempurna. Belakangan, ia baru mengetahui bahwa jangkauan suara yang ia miliki disebut vocal register. Ia mengaku pernah mengalami kerusakan pita suara pada tahun 2016, akibat bernyanyi menggunakan vocal register secara berlebihan. Selain bernyanyi, Lyodra juga mendalami seni peran. Dia adalah anggota ekstrakurikuler teater semasa mengenyam pendidikan di SMP Santo Ignatius, Medan. Di Santo Ignatius pula, ia mengambil kegiatan ekstrakurikuler piano. Lyodra mengawali debutnya sebagai penyanyi cilik pada ajang Kirana Semen Indonesia 2014, yang diselenggarakan oleh BUMN PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Setelah menjuarai babak regional yang digelar di kota Medan, ia pun berhak melaju ke final di Jakarta, bersama dengan 28 finalis lainnya yang berasal dari 28 kota di Indonesia. Dalam babak final tingkat nasional yang dihelat pada tanggal 31 Maret tahun 2014 di Jakarta Theater 21, Jakarta Pusat, Lyodra menempati posisi 4 teratas dan membawa pulang hadiah juara harapan 1 berupa uang tunai senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya, Lyodra tampil sebagai peserta dalam ajang Indonesia Mencari Bakat 4 yang tayang di stasiun televisi nasional Trans TV mulai tanggal 1 Agustus tahun 2014. Setelah melalui berbagai tahapan kompetisi dan menyingkirkan 19 finalis, pada tanggal 19 Oktober tahun 2014, Lyodra tereliminasi di babak 6 besar. Usai tersisih, Lyodra dikontrak oleh label rekaman Good Records yang dinaungi oleh musisi Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Bersama 6 anak lainnya yang dipandang memiliki bakat spesial dalam bidang musik,
Ia terpilih sebagai salah satu personel dari proyek grup musik yang diberi nama Di Atas Rata-Rata 2, DARR2. Bergabungnya Lyodra dengan manajemen DARR2 membuat ia terlibat dalam berbagai pementasan musik berskala besar. Salah satunya ialah Java Jazz Festival 2016 yang digelar pada tanggal 4-6 Maret di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selain itu, pada tanggal 2 April tahun 2016, Lyodra bersama 6 personel DARR2 lainnya tampil dalam sebuah konser, yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, saat itu, Basuki Cahayapurnama, bertajuk, Di Atas Rata-Rata 2, bikin konser, bertempat di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Tak sampai di situ, ia dan ke-6 personel DARR2 juga mendapat kesempatan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan sejumlah tamu kenegaraan dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, pada tanggal 17 Agustus tahun 2016, di Istana Merdeka. Kurang dari setahun berselang, Lyodra, yang kala itu berusia 13 tahun, turut ambil bagian dalam kompetisi menyanyi solo internasional khusus anak usia 6-15 tahun, bertajuk Sanremo Junior 2017, di kota Sanremo, Italia. Di bawah arahan langsung dari tim pelatih vokal dan koreografer DARR2, ia berlatih secara intensif setiap akhir pekan di Jakarta. Hal itu membuat Lyodra harus bolak-balik Medan Jakarta selama hampir 2 bulan. Setelah merampungkan proses prakompetisi, ia berangkat ke Italia dengan didampingi Gita Gutawa dan disponsori oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam malam puncak kompetisi yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei tahun 2017 di gedung bioskop Ariston, Sanremo, Lyodra membawakan lagu, Dear Dream, ciptaan Gita Gutawa, yang diterjemahkan oleh Ria Leimena dari lagu asli berbahasa Indonesia berjudul, Janji untuk Mimpi. Ia pun berhasil menjadi pemenang pada kategori lomba yang diikutinya, yakni kategori A3 usia 13-15 tahun, mengalahkan 9 orang peserta dari 9 negara. Selain itu, dari 24 finalis yang berasal dari 18 negara, terbagi dalam 3 kategori lomba berdasarkan kelompok usia. Ia juga terpilih sebagai satu-satunya finalis yang menerima penghargaan khusus dari panitia, berupa trofi Prix of Sanremo Junior Committee. Pada tahun 2019, Lyodra kembali mengikuti ajang pencarian bakat, kali ini Indonesian Idol. Setelah lolos tahap audisi dan melalui proses karantina kompetisi selama 5 bulan, pada tanggal 2 Maret tahun 2020, ia dinobatkan sebagai pemenang, mengalahkan Tiara Andini di babak puncak. Sebagai juara Indonesian Idol musim ke-10, Lyodra mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai senilai 150 juta rupiah, serta 1 unit mobil all-new Nissan Livina. Ia juga mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan label rekaman Universal Music Indonesia. Adapun sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group, Star Media Nusantara. Lyodra tercatat sebagai pemenang termuda sepanjang sejarah Indonesian Idol, yaitu pada usia 16 tahun 255 hari. Lyodra melakukan debut aktingnya dalam serial web drama remaja yang disutradarai oleh Rangga Natra, berjudul 7 Hari Sebelum 17 Tahun. Dalam serial 7 episode yang tayang mulai tanggal 14 Februari tahun 2021 di aplikasi penyedia layanan media kanal digital Stro tersebut, Lyodra memerankan karakter antagonis bernama Gina, seorang pelajar SMA yang temperamental. Setahun lebih pasca menjuarai Indonesian Idol, tepatnya pada tanggal 16 Juli tahun 2021, Lyodra merilis album studio perdana yang diberi judul secara homonim dengan nama panggungnya. Album solo berjudul Lyodra berisi 8 single yang ia populerkan sendiri. 4 di antaranya merupakan single baru. Dalam album eponim ini, ia dibantu sejumlah musisi yang bertindak sebagai komposer dan produser, yaitu Dipa Barus, Ade Nurulianto, Anji, Yovie Widianto, Mario Gerardus Klau, dan Laleil Manino. Album Lyodra menjadi debut album solonya sebagai penyanyi dewasa di bawah label Universal Music Indonesia,
Setelah 3 tahun lebih berkarir sebagai penyanyi cilik dalam grup musik di atas rata-rata 2 yang diasuh oleh Good Records, Lyodra memiliki tipe suara sopran. Melalui karya-karyanya, ia dikenal sebagai penyanyi beraliran musik pop dan R&B. Secara spesifik, ketiga single awal dalam karir profesional Lyodra sebagai penyanyi dewasa mengusung jenis musik yang sama, yaitu pop balada. Adapun single keempat Lyodra yang berjudul Sabda Rindu mengusung warna musik pop yang lebih ceria, dengan sisipan irama riff and runs khas musik R&B. Salman Ahmad dari Hai menulis bahwa Lyodra memiliki kekuatan suara untuk mencapai nada tinggi, dan karakter vokalnya sangat kuat. Diana Rafikasari dari Sindonews mengklasifikasikan Lyodra sebagai penyanyi yang sangat mumpuni dalam mengolah lagu-lagu dengan tempo lambat. Sementara itu, laman resmi grup musik anak-anak di atas rata-rata 2 mendeskripsikan karakter vokal Lyodra kuat dalam membawakan lagu-lagu pop yang powerful. Dalam beberapa kesempatan, Lyodra mengaku bahwa ia menjadikan Beyoncé, Jessie J, Bruno Mars, dan Ariana Grande sebagai inspirasi dalam bermusik. Secara khusus, ia menyebut lagu Beyoncé yang berjudul Listen sebagai lagu yang sering ia nyanyikan karena membawa pengaruh positif bagi dirinya. Ia juga mengaku telah menjadi penggemar Mariah Carey sejak masih duduk di bangku SMP. Dari segi jangkauan suara, Lyodra menguasai whistle register, serupa dengan Mariah Carey. Selain itu, ia tercatat pernah mengadopsi suara serak gemuruh ala Beyoncé dalam singlenya yang berjudul Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Lyodra juga pernah berkata bahwa Agnes Mo adalah sosok inspiratif baginya. Lyodra diketahui menggemari karya-karya Agnes Mo, antara lain Rindu, Matahariku, Karena Ku Sanggup, dan Jera. Di samping itu, penyanyi lain seperti Raisa, Rosa, Judika, Once Mekel, Dua Lipa, dan Billie Eilish secara tidak langsung juga mempengaruhi gaya bermusiknya.